Oke teman-teman, di segmen For Your Information kali ini kita akan membahas mengenai masalah kemasan ya. Eh, Kalau misalnya banyak di lapangan ya, kita lihat sendiri teman-teman dari pelaku usaha yang kemudian sedikit meremehkan tentang pentingnya kemasan. Nah ini cukup aneh ya, atau juga mungkin karena keterbatasan informasi sehingga kemasan menjadi sesuatu yang kayaknya dirasa kurang penting ya kan bagi beberapa pelaku usaha, utamanya untuk UMKM. Padahal kemasan adalah hal yang sangat penting, sangat-sangat penting ya kan untuk pelaku UMKM yang ingin membuat produk atau memasarkan produknya, atau dia punya produk sendiri ya. Karena kemasan itu adalah satu-satunya satu-satunya representasi dari produk kita, ya kan? Simpelnya seperti ini, teman-teman, ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang, misalnya dengan calon konsumer, misalnya calon konsumer kita, dan kemudian kita memiliki sebuah produk, katakanlah mungkin satu produk misalnya seperti ini ya, highlighter apa ini punya istri ya. Nah, kita ketemu dengan mereka, kemudian kita bisa memaparkan dengan sangat baik. Karena kita sebagai owner, kita pasti mengetahui dong apa saja plus minus dari produk yang kita punya. Nah, ketika kita ketemu dengan mereka, apa yang kita katakan? Oh, ini produk terbuat dari ini produk bahannya seperti ini, tahan lama, dan sangat bagus untuk kita, dan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, dan produk ini akan memenuhi semua ekspektasi kita, dan semua ini yang kita cari-cari selama ini sebenarnya ada di produk yang sementara saya jual ini. Nah, itu adalah kalau kita ketemu dengan calon pelanggan kita. Bagaimana misalnya kita tidak ketemu dengan calon pelanggan kita, dan kita tidak mungkin menemui semua pelanggan kita kan. Misalnya kita menargetkan 1000 orang pelanggan atau 100 orang pelanggan. Setiap hari kita tidak bisa bertemu dengan mereka semua untuk menjelaskan mengenai apa yang kita punya, produk apa yang kita punya. Maka satu-satunya yang mewakili kita untuk menjelaskan produk yang kita miliki itu adalah kemasan. Ya kan? Sekali lagi, satu-satunya yang menjadi perwakilan dari apa yang ingin kita beritahukan, informasi apa yang ingin kita beritahukan kepada konsumer kita itu adalah kemasan. Maka mendesain kemasan dengan sangat bagus di awal merupakan investasi yang berharga. Ya, jadi jangan pernah remehkan desain kemasan, teman-teman ya. Desain kemasan sangat penting bagi kita, ya kan? Terus pertanyaannya, bagaimana kalau saya tidak tahu mendesain, ya kan? Ya, bisa meng-hire orang-orang yang tahu desain. Bagaimana kalau tidak punya cukup uang untuk menyewa jasa dari desain grafis misalnya untuk mendesain kemasan? Ya, kita tentu harus bekerja lebih ekstra. Artinya apa? Kita harus belajar cara membuat kemasan sendiri ya. Sekarang ini banyak sekali website yang menyediakan tutorial, atau website yang menyediakan cara-cara instan untuk melakukan desain grafis atau desain kemasan atau desain produk atau apapun itu. Katakanlah semacam Canva, ya kan? Kalau kita bahas mengenai Canva itu sebenarnya sudah lengkap sekali, bahkan logo bisa kita desain di situ. Nah, jadi untuk UMKM yang mau membuat kemasan kemudian tidak memiliki uang, saya sarankan untuk belajar, ya kan? Karena kalau kita punya duit banyak, modal kita besar, ya kita bisa membayar orang. Tapi konsekuensi dari tidak memiliki modal adalah kitalah yang harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk membuat sebuah kemasan. Jangan malas-malas teman-teman, jangan malas-malas. Karena kemasan menjadi hal yang sangat krusial dari laku tidaknya sebuah brand. Ya. Jadi jangan salah teman-teman. Banyak orang pikir wah kemasan nggak terlalu penting, yang penting produknya. Benar, kalau misalnya kita merupakan produk yang sudah lama berdiri dan sudah memiliki konsumen tetap, ya kan? Nah, tentu kita tidak ingin dong kemasan kita kemasan mempengaruhi produk atau kualitas. Tapi kalau misalnya kita baru di dunia usaha dan kita baru mau memperkenalkan sebuah produk yang kita punya, maka kemasan adalah salah satu cara kita untuk merepresentasikan apa saja yang kita ingin sampaikan kepada konsumen. Ya, tapi juga jangan kita harus cari ya banyak di internet tentang desain-desain kemasan yang bagus-bagus, karena sekarang itu desain kemasannya sekarang lebih simple, tidak terlalu ribet, dan mungkin lebih simple. Kayak kita contoh ya, kayak ini nih atau produk apa nih punya si istri. Nah, kemasannya simple banget nih kalau kita lihat ya.
Tuh, hanya ada ornamen, nama produk, ornamen, kemudian di sininya cara pemakaian, kemudian ini manfaatnya, ya kan? Kemudian ada produksi dan beratnya. Nah, semua informasi yang dibutuhkan itu sudah ada dalam kemasan ini. Ya, simple tapi mengandung semua informasi yang dibutuhkan. Manfaat, komposisi, cara penggunaan, dan berat, sehingga konsumen ketika melihat kemasan, dia ngerti tanpa harus kita menjelaskan, dia mengerti apa sih sebenarnya yang dia cari dari sebuah produk, ya kan? Isinya belum terlalu penting karena keputusan pertama untuk membeli ada di kemasan. Bayangkan teman-teman, kalau kita ingin masukkan produk kita dalam toko besar, lalu produk kita pasti akan berjejer dengan katakanlah dengan banyak sekali jenis-jenis kemasan lain ya. Nah, kemasan-kemasan ini aku ambil contoh sampel punya istri aja ya. Nah, kemasan-kemasan ini kemudian akan mengambil peran penting dalam keputusan pertama konsumen membeli sebuah produk. Mereka akan melihat kemasan mana yang paling eye-catching, yang simple tetapi mengandung informasi yang jelas, ya. Maka mereka pertama kali akan memilih produk, mereka akan memilih melalui kemasan. Kemudian setelah itu, untuk membeli berikutnya mereka harus membuktikan bahwa apa yang dituliskan dalam kemasan, semua klaim manfaat yang disebutkan dalam kemasan itu benar adanya, ya. Nah, terus misalnya kita sudah punya kemasan, sudah lama punya kemasan, dan kita sudah punya pasar, dan konsumen kita sudah ada seringkali beberapa pertanyaan yang masuk juga seperti ini ya. Pak, ini saya kan sudah punya kemasan Pak, dan konsumen saya sudah tahu bahwa produk saya yang kemasannya seperti ini, dan omset saya lumayan stabil setiap bulan. Apakah saya perlu mengganti kemasan? Nah, itu pertanyaan yang sering banyak masuk. Mungkin mereka tidak puas dengan kemasan yang lama, kemudian ingin mengganti kemasan. Nah, menurut saya yang paling penting adalah harus bersabar dulu, jangan langsung tiba-tiba mengganti kemasan, karena mengganti kemasan secara tiba-tiba bisa menyebabkan konsumen kebingungan dan mereka kemungkinan akan membatalkan keputusan membeli karena merasa bahwa mungkin produk ini adalah produk tiruan atau produk bajakan. Maka sebelum mengganti kemasan, kalau misalnya Anda sudah punya kemasan yang lama yang memang sudah dikenal oleh konsumen secara luas, tips yang pertama adalah jangan mengganti secara major. Jangan mengganti secara banyak istilahnya. Mungkin hanya mengganti sedikit tema warna, atau mungkin hanya mengganti namanya minor ya. Kita penggantian minor aja, mungkin akan merubah sedikit tata letaknya ya kan. Dan tidak mengganti secara drastis. Misalnya yang tadinya warna merah tiba-tiba ganti semua menjadi warna kuning. Wah, itu beresiko bahwa konsumen tidak akan mengenal lagi produk yang kita pasarkan. Nah, misalnya kita mau mengganti secara minor ataupun major, kita harus menyiapkan, selain anggaran untuk mengganti kemasan, kita harus menyiapkan anggaran untuk mempromosikan kemasan yang baru. Ini yang paling penting dibanding kemasan itu. Ini khusus bagi orang-orang yang sudah punya kemasan, yang kemasannya sudah dikenal secara luas. Karena kemasan itu sudah melekat di konsumen, maka untuk menggantinya kita membutuhkan dana promosi yang tentu lebih besar dari sebelumnya, karena kita harus mempromosikan kembali, membrand awareness kembali kemasan yang kita buat baru itu ya. Jadi tidak boleh langsung mengganti, kita promosikan lebih dahulu, mungkin kita buat flyer atau seperti apa, kita tempelkan di toko-toko, di toko-toko, atau kita cantumkan di dalam kemasan itu sendiri tertulis kemasan baru atau desain baru atau kata-kata sejenis yang membuat pembeli itu aware bahwa oh, ini hanya ganti kemasan ya kan. Ini hanya ganti kemasan tapi produk dari yang sama ya kan? Karena kehilangan konsumen itu gampang sekali dengan mengganti kemasan, berisiko sekali ya. Jadi pertimbangkan baik-baik untuk menjaga kualitas kemasan Anda. Kemudian kemasan juga ada banyak jenisnya ya kan. Ada kemasan luar, ada kemasan dalam. Kemasan luar itu contoh seperti ini kemasan luar namanya kotak nih ya. Jadi proses mendesain juga ini ada namanya kemasan luar yang seperti ini. Kemudian kita juga harus perhatikan kemasan dalam. Nah, ini kan kemasan luar kan. Nah, ini kemasan produknya nih. Kemasan produknya nih. Ini kemasan dalam namanya ya. Ini kemasan luar ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kemasan itu harus sinkron ya, luar dan dalam. Jangan sampai dalamnya jenisnya gini terus dalamnya ternyata beda ya. Kita harus pastikan bahwa kemasan yang kita buat adalah kemasan yang sesuai dan sinkron. Nah, tidak perlu repot-repot. Oke, sekali lagi saya ulangi, bagi Anda yang masih baru bergabung, masih baru mau memulai usaha dan baru punya produk,
pastikan Anda menghabiskan waktu yang sangat banyak. Kalau misalnya Anda modal sedikit ya seperti saya, pastikan kita menghabiskan banyak waktu untuk banyak berpikir, ya kan? Dan jangan langsung merilis sebuah produk. Nah, ini kesalahan paling fatal biasanya dari teman-teman UMKM awal ya. Mereka merasa puas dengan apa yang mereka desain. Sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Apapun yang kita desain itu masih subjektif namanya. Sebelum kita merilis sebuah produk, kita harus melakukan tes di lapangan, survei dan tes di lapangan kepada orang-orang terdekat kita untuk melihat reaksi mereka setelah melihat kemasan kita. Nah, ini nanti kita akan bahas di seri berikutnya tentang bagaimana melakukan analisis kemasan yang bagus, bagaimana melakukan tes check and balance, bagaimana melakukan kalau di komputer istilahnya user interface, bagaimana kita melihat tampilan kita, itu merupakan kemasan yang bagus karena kadang-kadang desain yang kita lakukan sendiri atau kita lihat sendiri, seorang diri, kita akan merasa bahwa itu yang paling bagus. Padahal menurut konsumen tidak. Nah, manakah yang lebih penting? Pendapat kita atau pendapat konsumen? Tentu pendapat konsumen. Nah, bagaimana supaya mendapatkan analisis yang tepat mengenai kemasan? Kita akan lanjut ke part 2. Dan untuk part pertama ini, kita hanya membahas mengenai betapa pentingnya kemasan. Terima kasih teman-teman, semoga konten ini membantu. Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.